Saudara, hari ini firman Tuhan minggu kedua diberkati untuk melayani, itu minggu lalu. Hari ini sama saudara, dimerdekakan untuk melayani. Amin. Berapa banyak saudara diberkati? Diberkati ya, firman Tuhan minggu lalu. Saudara diberkati, berarti saudara harus melayani. Haleluya. Saudara, dalam sebulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sebagai orang percaya, kita harus melayani. Amin. Saudara tidak menjadi orang percaya, Anda duduk nyaman, duduk manis setiap hari Minggu di ICA yang bagus ini. Saudara harus melayani. Kenapa saudara? Karena saudara adalah anak Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita berbicara kembali karena Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa, dari segala yang mengikat kita untuk kita bebas. Sesudah itu apa? Merdeka, enggak sampai sana. Tapi kita untuk melayani. Judul minggu lalu diberkati untuk melayani. Firman Tuhan mengatakan, lebih diberkati, berbahagialah orang memberkati. Sepertinya aneh kan? Berbahagialah orang yang memberkati daripada diberkati. Kalau dunia saudara nggak masuk akal ya. Di mana-mana orang diberkati itu diberkati orang yang menerima kan? Ya kan? Firman Tuhan mengatakan, saudara akan diberkati, berbahagia, blessed, be happy, karena saudara memberi dan melayani. Kamus dunia itu nggak masuk akal. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara akan semakin diberkati ketika saudara memberi dan melayani. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya juga sedikit kurang masuk akal. Dimerdekakan untuk melayani. Saudara tahu firman Tuhan yang akan kita baca ini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat mula-mula yang mengerti benar tentang perbudakan. Sebagian daripada mereka mungkin bekas budak. Rasul Paulus diberkati, dimerdekakan untuk melayani. Gua baru saja lepas dari status budak. Sekarang saya harus melayani lagi. Kan gak masuk akal kan? Tapi kita akan belajar apa itu diberkati dan mengapa kita harus melayani pada sore hari ini. Saudara, secara umum semua orang suka kebebasan, betul? Semua orang suka kemerdekaan, tetapi tidak semua orang suka melayani. Betul apa betul? Ya kan? Kebanyakan kita suka kebebasan dan suka dilayani. Berarti saudara normal. Ya. Tapi firman Tuhan akan membetulkan kita pada sore hari ini. Ya, saudara sekalian. Agar kita dapat melayani orang lain akan terjadi, kita harus dimerdekakan. Saudara tidak secara otomatis, secara alami untuk melayani orang gitu ya, menolong orang, memberkati orang. Kalau tidak ada kebebasan, kemerdekaan secara rohani dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya kan? Tidak ada, saudara. Saudara akan ketika saudara merasa diberkati untuk melayani dan kemudian saudara merasa dimerdekakan, saya dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Saudara akan menemukan kepuasan dalam melayani atau menolong atau memberkati orang. Amin. Jadi apa itu kebebasan? Kalau saya tanya apa itu kemerdekaan? 130 orang di sini pasti pendapatnya berbeda-beda. Ya toh? Apa itu kebebasan? Semuanya akan berbeda. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Inilah inti daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Galatia 5, 13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Firman Tuhan ini gamblang, tapi untuk mengerti dan melakukan itu susah, saudara. Ayat 13 mengatakan bahwa kita sudah merdeka, jangan kita kembali menggunakan kesempatan untuk melakukan dosa. Jadi ketika kita kemerdekaan ada dua pilihan.
Saudara menggunakan kemerdekaan saudara dengan penggunaan yang benar, yaitu melayani orang lain dengan kasih, atau penggunaan yang salah, yaitu melakukan dosa lagi. Kita sama-sama merdeka, tapi kita diperhadapkan dua pilihan untuk melakukan sesuatu. Melakukan dengan benar atau melakukan dengan salah. Melakukan dosa atau melayani orang dengan kasih. Amin. Saudara tidak dimerdekakan begitu saja untuk saudara merdeka. Saudara tahu apa poin pertama, apa itu kemerdekaan saudara? Apa itu kemerdekaan? Ya, kemerdekaan, ya saya ingin melakukan apa yang saya suka lah. Gitu. Di rumah dulu saya nggak bisa lakukan apa-apa, sekarang saya merdeka, saya ingin melakukan apa yang saya suka. Indonesia dulu dijajah, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya menuruti perintah, aturan, batasan dari penjajah. Setelah mereka, Indonesia punya kebebasan untuk melakukan, keinginan untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Kemerdekaan juga, kadang-kadang kita melakukan dengan cara saya. Ya, lagunya bukan suka-sukanya Tuhan lagi. Suka-sukanya saya dong. Ya uang-uang gue, capek-capek gue, suka-suka gue dong uangnya. Ya kan? Itu kebebasan kemerdekaan. Hati-hati sebagai orang percaya kalau kita menerjemahkan kebebasan seperti keinginan kita melakukan tanpa batas, cara sesuai dengan kehendak kita. Saudara, kebebasan saudara tidak untuk memuliakan Tuhan kalau dengan demikian. Galatia 5, Rasul Paulus memulai dengan ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara harus tahu bahwa saudara sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan saudara. Bagian kedua mengatakan, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh sebagai orang merdeka, berdirilah teguh sebagai anak Allah karena Yesus membebaskan kita sebagai menjadi anak Allah. Berdirilah teguh sebagai anak Allah yang memiliki identitas anak Allah. Dan kemudian dikatakan jangan lagi mengenakan kuk perhambaan. Jadi apa itu kemerdekaan? Sebagai orang Kristen, Indonesia merdeka dari penjajah. Sebagai orang Kristen kita merdeka dari hukum Taurat pertama. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Ayat pertama tadi ingin mengatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau seperti dulu. Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengerti tentang perbudakan saat itu. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, perbudakan. Nah, kalau saudara baca di dalam Galatia 5, 6, 7 mengatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ya, ayatnya mengatakan, terutama ini berbicara kepada jemaat pada saat itu. Saudara tahu pada saat itu jemaat semuanya orang Yahudi. Orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jemaat mula-mula kebanyakan begitu. Jadi pada saat itu jemaat orang Yahudi itu masih membawa agama lama, Judaism, agama orang Yahudi. Dengan seluruh hukum Tauratnya. Jadi hal bersunat dan upacara-upacara peraturan hukum Taurat masih dibawa kepada kelompok orang percaya mula-mula. Jadi ya bersunat itu orang Yahudi sana mengatakan, kalau mau jadi orang Kristen, pengikut Yesus, harus disunat bagi yang laki-laki. Salah satu contoh hukum Taurat. Jadi Paulus ingin mengatakan, di dalam Kristus hanya iman di dalam kasih, tidak lagi dengan kuk perhambaan, perbudakan. Waktu itu kita sudah bebas dari hukum Taurat. Jadi pertama kita, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Kita harus tahu keselamatan kita bukan karena saudara taat kepada firman Tuhan. Keselamatan awal kita bukan diselamatkan karena pemeliharaan hukum Taurat, bukan karena kebaikan kita. Karena ukuran keselamatan kalau diukur dari keselamatan kita karena memenuhi hukum Taurat, tidak ada yang selamat. Kalau keselamatan kriterianya kalau kita berbuat baik, menuruti semua kebaikan hukum Taurat, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ada amin? Makanya keselamatan itu adalah kasih
karunia, dikasih secara gratis. Kita tidak layak kita menerimanya. Justru yang layak kita terima hukuman tidak kita terima. Itu rahmat. Amin, saudara. Jadi kita tidak diselamatkan oleh pemeliharaan hukum, tetapi kita diselamatkan untuk mentaati hukum Taurat. Saudara mengerti? Ketika saudara baca firman Tuhan, melihat hukum Taurat, saudara akan mentaatinya. Karena saudara mentaatinya di dalam kasih. Jadi mentaati hukum Taurat bukan untuk selamat, hati-hati dalam penginjilan ya. Untuk menjadi selamat kalau harus taati ini. Tidak saudara, untuk mendapatkan keselamatan hanya kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika saudara diselamatkan, saudara bebaskan dari hukum Taurat. Tetapi saudara tidak bebas hukum. Saudara dibebaskan untuk mentaati hukum yang ada dalam firman Tuhan. Amin. Kita tidak diselamatkan karena ketaatan kita diselamatkan karena ketaatan Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Sekarang kita diselamatkan untuk mentaati firman Tuhan. Bingung, saudara? Amin. Jadi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dari hukum Taurat. Yang kedua, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dari dosa dan kuasa dosa. Kuasa dosa dan dosa kita. Roma 6:22 ayat A bagian A mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Amin. Kita dimerdekakan dari dosa. Galatia 5 ayat 13 tadi awal, saudara perhatikan sekali, kita baca kembali. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Terjemahan lain mengatakan, jangan sampai kita memakai kesempatan kita, kebebasan kemerdekaan kita untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Jangan mengikuti kebiasaan daging yang lama. Saudara tahu kenapa Paulus mengatakan ini? Bagi saudara dan saya, kita harus tahu bahwa kita dimerdekakan. Jangan sampai kita memakai cara lama lagi. Jangan kita diikat oleh dosa dan kuasa dosa lagi. Hati-hati. Sebelum kita membahas tentang melayani, kita harus tahu kita dimerdekakan dari hukum Taurat dan dari segala kuasa dosa. Amin. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya bebas, saya melakukan sesuka-suka saya. Saudara akan tanggung akibatnya. Amin. Kita bebas dari hukum Taurat dan kita bebas dari dosa. Itulah inti daripada kehidupan orang Kristen. Amin. Nah, saudara, di dalam Yohanes 8:34-36 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu, Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara dan saya sudah merdeka di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dari hukum Taurat, dari kutuk dosa. Nah, coba mengerti itu semuanya? Kita merdeka. Amin. Nah, kita mengerti apa itu kemerdekaan. Sekarang poin kedua, judulnya kan dimerdekakan untuk melayani. Jadi mengapa kita harus melayani? Di sinilah kita akan melihat beberapa alasan mengapa kita harus melayani di poin kedua ini. Mengapa kita melayani orang lain? Kenapa kita harus melayani orang lain, saudara? Karena mereka butuh, karena saya nganggur, karena saya banyak uang. Kita melayani, karena firman Tuhan mengatakan kita sudah merdeka. Amin. Kita melayani, ada banyak hal yang kita pelajari kenapa kita harus melayani orang lain, selain kita sudah dimerdekakan. Saudara, ada satu cerita, saudara. Seorang orang tua petani, dia menanam, sudah tua, dia menanam walnut, ya. Saudara tahu biji walnut ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Bukan kenari, kalau di Alkitab ada bahasanya. But anyway, kalau saudara ingat, ya di Alkitab ada. Pokoknya orang tua ini menanam buah walnut. Pas waktu itu ada raja lewat. Dia tanya, Bapak tua, kamu sedang apa? Saya sedang, kok jadi orang timur? Saya sedang menanam pohon walnut.
Rajanya bingung. Ini kebun kamu atau kamu hanya pekerja? Bapak tua itu mengatakan, saya bukan pekerja di sini. Berarti dia pemiliknya. Bapak tua itu, raja tanya, kamu tahu nggak? Kamu nanam walnut sekarang itu menghasilkan buah jangka waktunya 20 tahun lamanya baru berbuah dan baru bisa dinikmati. Maksudnya raja ngomong, kamu sudah tua nanam, kamu nggak bakalan makan. Sudah mati maksudnya. Tetapi bapak tua ini dengan hikmatnya mengatakan, iya saya nggak bakalan nikmat apa yang saya tanam pada saat ini. Ya. Tetapi saya bersyukur sepanjang hidup saya sudah menikmati buah-buah walnut dari perkebunan ini. Karena bapak-bapak saya, bapak kakek buyut saya sudah menanamnya dan saya bisa menikmatinya. Jadi saya menanamnya saat ini bukan untuk saya nikmati, mungkin orang lain akan menikmati. Saudara dimerdekakan untuk melayani, untuk berbuat baik. Mungkin saudara mengharapkan, kita berbuat baik mengharapkan kembali kan? Biasanya. Tapi cerita ini memberikan moral untuk kita berbuat baik tanpa mengharapkan kembalian. Amin. Karena Tuhan Yesus kalau dia mengharapkan kembalian saudara, ketika dia menyelamatkan saudara, kita tidak pada bisa membayar keselamatan kemerdekaan kita. Amin. Jadi sekarang mengapa kita melayani orang? Sebelum saya jelaskan alasan mengapa kita melayani orang, saudara harus tahu bahwa ketika saudara dimerdekakan, saudara merdeka memang. Tetapi pelayanan saudara ada dua jenis. Saudara melayani manusia atau melayani Tuhan, saudara melayani diri sendiri atau melayani orang lain. Saudara tidak bisa mengatakan, saya nggak mau melayani siapa-siapa. Tidak, saudara. Saudara melayani Tuhan atau melayani iblis? Saudara melayani sesama atau melayani diri sendiri? Betul? Firman Tuhan, dengarkan, tadi Galatia 5:15 mengatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus menjelaskan, setelah dia menjelaskan, pakai kesempatan kemerdekaan, jangan berbuat dosa, manusia lama, tapi melayani seseorang, orang lain dengan kasih. Dia mengingatkan di ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit, bukannya melayani, tetapi saling berebut, menggigit, ingin dilayani, dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, saudara tahu siapa yang akan menelan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan, berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Saudara, kalau kita tidak melayani, kita tidak melayani orang lain, kita melayani diri sendiri, kita melayani iblis, saudara. Dan ujung-ujungnya kita akan saling menggigit, saling menelan. Jadi kita melayani orang lain. Seluruh kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang diekspresikan melalui kasih dan melalui kasih dan di dalam kasih. Ada amin, saudara? Perhatikan saudara, saudara dibebaskan untuk menjadi orang Kristen dan kemudian saudara berhidup dalam iman saudara. Iman saudara diekspresikan dalam kasih. Kasih diterjemahkan dalam tindakan melayani, menolong dan memberkati orang lain. Ada amin? Jadi saudara dibebaskan untuk menjadi orang percaya. Ingat saudara, menjalani kehidupan iman dinyatakan dalam kasih, dilakukan dalam action berupa tindakan pelayanan. Amin. Disitulah Rasul Paulus mewanti-wanti, mengingat jangan kita memakai kesempatan kemerdekaan untuk kembali kepada hidup lama. Hidup dalam dosa. Sekarang kita lihat, mengapa kita harus melayani orang lain. Pertama, karena hukum kasih. Karena hukum kasih di dalam Galatia 5 ayat 14 dikatakan tadi, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Tuhan, hukum Taurat hanya tercakup dalam satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengapa? Jadi alasan mengapa kita mengasihi orang lain karena hukum kasih Allah. Ingat itu. Amin saudara. Ketika kita hidup sebagai orang merdeka, karakter kekristenan kita adalah karakter kasih.
Karakter kasih, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Yang kedua, mengapa kita melayani orang lain? Alasannya adalah karena kita harus menjadi penata layan kasih karunia. Betul? Kita harus menjadi penata layan kasih karunia, talenta, berkat, uang, waktu, kesehatan kita untuk melayani. Di dalam 1 Petrus 4:10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai apa? Dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap orang mendapat talenta. Firman Tuhan ini mengatakan, hey, jadi pengurus yang baik, bukan sekedar pengurus saja, pengurus yang baik. Penata layan, pakai talenta, pakai berkat Tuhan, pakai waktu yang Tuhan berikan, pakai kesehatan saudara. Siapa di sini kalau bekerja di rumah banyak waktu? Banyak waktu. Saya tahu kalau ada yang kerja nggak ada waktu, makannya susah. Tapi banyak juga yang bekerja waktunya banyak. Bisa dicek, online terus. Oke, online sampai kerja. Di WhatsApp langsung jawab. IC Indohaka posting langsung dijawab, komen. Pop. Nggak masalah, punya waktu itu berkat saudara, betul? Kalau saudara masuk dalam kerja satu rumah tangga, waktunya banyak, nah itu berkat saudara. Saudara yang belum dapat berkat jangan takut, Tuhan akan berkat itu dengan yang lain. Saudara pakai berkat itu sebagai penata layan waktu yang Tuhan berikan. Iya Pak, saya pakai untuk nonton Korea. Supaya saya bisa mengungkapkan perasaan saya. Pakai waktu itu sebagai penata layan waktu, berkat waktu yang Tuhan berikan. Telepon seseorang, berdoa, Roh Kudus kasih tahu, oh si A perlu didoakan. Mungkin saudara dapat kabar, si A lagi kesusahan. Pakai waktu itu untuk memberkati seseorang, melayani seseorang melalui doa. Amin. Kalau saudara diberkati banyak, financial, saudara nggak usah menunggu sebagai jutawan untuk memberkati orang. $10 bagi orang yang perlu itu sangat memberkati. Amin. Amin saudara. Jadi kita mengasihi, melayani orang lain dengan kasih sebagai penata layan kasih karunia Tuhan. Itulah alasannya. Amin saudara. Yang berikutnya, mengapa kita mengasihi orang lain, melayani orang lain dengan kasih? Karena iman yang bekerja, kita harus menunjukkan iman kita yang bekerja. Kecuali saudara namanya iman. Iman aja bekerja. Apakah sebagai orang Kristen yang punya iman, saudara harus bekerja. Jangan menjadi iman yang nganggur dan kemudian kehidupan rohani saudara ada rohani yang mandek. Mengapa kita harus melayani orang lain dalam kasih? Untuk menunjukkan bahwa iman saya bekerja. Mother Teresa mengatakan demikian. Saudara mengenal Ibu Teresa ya, yang melayani di Kalkuta, membuka panti asuhan, menerima orang-orang miskin. Dia mengatakan seperti ini, faith in action is love. Iman di dalam actionnya adalah menunjukkan kasih. Love in action is service. Kasih yang bertindak itu adalah melayani. Saudara tidak pernah akan melayani kalau saudara tidak merasakan kasih. Saudara bisa mengasihi karena saudara punya beriman. Alasan kita melayani orang lain dalam kasih adalah menunjukkan bahwa iman kita bekerja. Kalau saudara bekerja, ada hasilnya kan? Jangan hanya tidur-tidur saja. 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, sekalipun saudara membagikan saudara, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan kalau kita giat membagi pun kalau tidak ada kasih. Firman Tuhan ini agak keras saudara. Kita boleh melakukan banyak hal pelayanan kalau tidak ada kasih. Bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya, moyong kan? Betul kan? Jadi saudara tahu apa yang diberikan oleh Mother Teresa itu, iman kita in action itu karena kita mengasihi. Kasih kita dinyatakan dalam tindakan
itu adalah pelayanan kepada orang lain. Harus berdasarkan kasih. Saya tahu dulu kita manusia lama sebelum dimerdekakan ya, nggak ada di sini. Biasa kalau kita melayani orang biasanya ada udangnya kan? Betul. Kita menolong orang, melayani orang, motivasinya adalah timbal balik. Saya menolong kamu ya, bunganya lebih tinggi. Ada motivasinya, ada keinginannya, ada udang di balik bakwan. Sekarang kita sudah dimerdekakan, ketika kita menolong orang, ada kasih dinyatakan. Amin. Ada iman yang bertindak di dalam kasih, dalam bentuk pelayanan. Karena tidak ada kasih, saudara apapun saudara bisa lakukan, dikatakan tidak ada manfaatnya bagiku. Alasan ketiga, mengapa kita melayani orang lain? Mengapa? Karena sebagai bukti bahwa saudara adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 5:2-3 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak sebagai bukti, saudara, as a proof bahwa kita adalah anak Allah. So, kita tidak pernah bisa mengatakan saya anak Allah, saya sudah dibebaskan, saya orang Kristen. Tapi tak ada tindakan kita yang menyatakan kasih Tuhan. Tidak ada pelayanan kita kepada orang lain. Saya mau tanya kepada saudara, saudara ke gereja mau dilayani atau melayani? Jangan sampai amit-amit ya. Saya kan sudah kasih perpuluhan, gitu. Saya sudah kasih waktu saya, talenta saya main musik, ya kan? Saya layak dong dilayani. Pak Jer, siapkan ini dong. Siapkan ini dong, Pak Ari, siapkan ini dong. Maunya dilayani kan? Ya, saya tahu kita ke gereja ada untuk melayani. Melayani siapa? Tidak cukup untuk melayani Tuhan. Saudara tidak bisa mengatakan saya ke gereja untuk melayani Tuhan, tapi buktinya apa? Melayani Tuhan buktinya adalah melayani sesama. Melayani Tuhan adalah buktinya menolong, memberkati sesama dimulai dari tempat ini. Amin. Haleluya. Sebagai bukti bahwa kita adalah anak Allah. Saudara tahu gereja mula-mula, saudara baca Kisah Para Rasul 4. Ketika gereja mula-mula saya jelaskan, orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristen, mereka dikucilkan oleh keluarga mereka. Karena mereka pindah kepercayaan. Dikucilkan. Tidak dianggap anak lagi. Saudara mungkin punya pengalaman seperti itu ketika saudara menjadi orang percaya. Saudara dikucilkan oleh keluarga. Sama terjadi pada gereja mula-mula. Sehingga saudara, mata pencaharian pada saat itu adalah bertani, berdagang. Sehingga mereka kehilangan mata pencahariannya. Saudara baca mengapa di Kisah Para Rasul 4, ketika gereja Tuhan berkumpul, mereka tahu mereka sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan mereka saling menolong, mereka saling berbagi, dan mereka menjual harta mereka dikumpulkan untuk bisa dinikmati bersama. Itu adalah bukti kasih kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Amin. Haleluya. Siapa ingin melayani Tuhan dan melayani sesama? Kita tidak bisa mengatakan saya melayani Tuhan tanpa melayani sesama. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah dimerdekakan di dalam darah Tuhan Yesus tanpa saudara melayani orang lain di dalam kasih. Jadi mulai hari ini mari kita menilai diri kita, menilik diri kita sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh sudah dimerdekakan Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang dalam kemerdekaan Tuhan dengan melayani Tuhan dan melayani sesama? Kalau belum, saudara harus bertanya kepada diri saudara, apakah saya sungguh-sungguh melayani? Apakah saya sungguh dimerdekakan? Atau apa yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus di ayat ke-13 mengatakan, kamu sudah sungguh-sungguh dimerdekakan. Jangan kembali kepada manusia lama, cara lama berdosa. Tetapi pakai kesempatan untuk melayani orang lain di dalam kasih. Paulus mengerti. ICA Jemaat Indonesia Hong Kong.
Yang mengatakan, saya sudah merdeka. Paulus mengerti, saudara. 2000 tahun yang lalu dia mengerti. Dia memberikan nasihat kepada kita, hati-hati. Agar jangan kemerdekaan kita pakai menjadi kesempatan hidup yang lama kita. Tetapi harus kita pakai untuk mengasihi orang lain di dalam kasih. Amin. Sekali lagi kita punya talenta masing-masing. Kita punya kasih karunia masing-masing. Amin. Yang menari, yang menyanyi, yang main musik. Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih waktu banyak. Tuhan kasih karunia berkata-kata hikmat. Karunia menyembuhkan. Karunia menasehati. Karunia menyediakan shoulder bagi orang yang sedih, orang yang berduka. Pakai karunia itu, saudara, untuk melayani sesama orang lain di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara, kita melayani karena teladan Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara bertemu seseorang minta tolong, perlu pertolongan, saudara harus selalu bertanya, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan bagi orang ini saat ini, kalau dia ada di sini? Selalu pertanyaan itu akan membawa saudara bersyukur kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan karena karunia yang saudara bisa berikan pertolongan kepada orang lain. Apa yang akan dilakukan Yesus kalau Yesus ada di hadapan saya ini. Bagi orang ini. Bagi sesama saya ini. Amin. Teladan Yesus, saudara. Karena kita tahu tanpa Yesus, kita akan diperbudak hukum. Diperbudak oleh dosa dan kuasa dosa. Tanpa Yesus dan kemurahannya, kita akan hanya mementingkan diri sendiri. Kita akan mencari kepentingan diri, motivasi diri. Dan saudara tahu, itu tidak pernah akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan saudara. Amin. Diberkati saudara yang memberkati dan menolong orang lain. Amin. Saya tutup dengan Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan untuk menjadi anak Allah. Amin. Itu identitas saudara, berdiri teguh di sana sebagai anak Allah. Tetapi kita juga diselamatkan untuk menjadi hamba manusia. Jangan pernah saudara menjadi hamba Allah, saudara. Bukan hamba Tuhan ini, hamba Allah. Allah tidak pernah melihat saudara sebagai hamba, sebagai budak. Dia selalu memandang saudara sebagai anaknya karena darah Tuhan Yesus. Tapi ingat, kemerdekaan, keselamatan diberikan kepada kita untuk kita menjadi hamba manusia, melayani orang lain di dalam kasih. Amin. Sudah mengerti ya? Jadi Yesus membebaskan kita dari sesuatu ikatan untuk kita dibebaskan untuk melakukan sesuatu. Yaitu melayani orang lain di dalam kasih Tuhan. Saudara yakin saudara sudah merdeka dalam Tuhan? Berarti saudara semua melayani? Ya Pak, mulai minggu ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya katakan kalau saudara sudah tahu dimerdekakan, merdeka, saudara hanya 2 cabang. Melayani iblis atau melayani Tuhan. Melayani orang lain atau melayani kepentingan diri sendiri. Hanya itu, tidak ada pilihan lain. Apa yang menjadi hal-hal yang sehingga saudara tidak merdeka secara total pada saat ini? Apa saudara? Kesombongan saudara? Harga diri saudara? Saya langsung saja ya, tembak. Karena saya yakin saudara sudah merdeka, saudara anak Allah. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang tidak memerdekakan kita, yaitu diri kita sendiri. Keterikatan kita akan barang materialistik. Sehingga kita pegang, ini meja saya ya, nggak boleh pakai yang lain. Nggak boleh. Itu keterikatan. Saudara harus dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus, namanya pelepasan. Ya kan? Saya nggak mau turun ke jalan nanti luntur.
Panas Pak Adi, berbagi kasih. Pakai payung. Perlu dimerdekakan. Saya tahu kita punya keperluan, kita punya kepentingan. Tetapi kita harus melakukan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau saudara pegang sesuatu, mengasihi diri sendiri, seperti saudara harus melayani orang lain seperti itu juga. Amin. Saya doakan saudara. Tuhan akan memberikan orang-orang yang memerlukan belas kasihan saudara. Kenapa saudara saya yakin? Karena saya yakin saudara anak Allah, karena saya yakin Tuhan memberikan empati dalam kehidupan saudara. Jangan duduk di sini saja, minggu, 2 jam, pulang ke JPR, pulang praktekkan itu. Iman ditujukan dalam kasih, dipraktekkan dalam pelayanan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa untuk hal yang harus kita merdekakan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa melayani orang lain. Hal-hal yang perlu dilepaskan, dimerdekakan sekali lagi. Amin. Mari saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya ingin saudara membawa hidup saudara Sani, menyelidiki hidup saudara. Bertanya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Kok susah saya menolong orang? Kok susah saya melayani orang lain? Kok susah saya memberkati orang lain? Saudara, saya tidak berbicara hanya berkat jasmani, saudara. Berkat finansial, berkat kekayaan. Banyak, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi penata layan yang baik, bukan hanya penata layan. Penata layan baik adalah yang bertanggung jawab dan mengerti bahwa itu milik Tuhan dan bukan milik kita selamanya. Tuhan memberkati kita untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doang semua jemaat bangkit berdiri.